Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat dan kita selalu mendapat perlindungan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Kita sudah 2 kali pertemuan membahas tentang aktivitas tetap. Yang pertama kita menghitung tentang harga perolehan, bagaimana memperolehnya, pencatatannya ke dalam jurnal. Pertemuan kedua kita membahas tentang metode penyusutan untuk menetapkan berapa beban penyusutannya. Nah, ini adalah lanjutannya, yaitu menentukan besarnya beban penyusutan dengan menggunakan metode yang ketiga, ya. Yang ketiga. Oke. Nih. Metode yang ketiga adalah metode penyusutan jumlah angka tahun atau lebih dikenal dengan sum of the year digit method. Nah, metode ini digunakan, bisa kita lihat dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke, metode ini diterapkan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari taksiran umur ekonomis. Maksudnya begini, kalau dari contoh ini ya, pembelian suatu aktivitas tetap pada awal tahun 50 juta. Dengan nilai sisanya 5 juta seperti soal yang kemarin ya, dan perkiraan umur ekonomisnya 5 tahun. Maka yang dimaksud dengan menjumlahkan angka-angka dari taksiran umur ekonomisnya itu, kita mulai dari angka 5, kemudian kita hitung mundur, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Dimulai dari angka 5 yang ini ya, ini 5, terus dihitung sampai periode berakhir. Inilah 5, 4, 3, 2, 1, maka dijumlahkannya 15. Itu yang dimaksud dengan menjumlahkan angka-angka dari taksiran umur ekonomis. Kemudian menghitung penyusutannya dimulai dari angka tertinggi. Nah, angka tertinggi ini dia ya. Nih, 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Namun sebelumnya kita bahas yang ini terlebih dahulu. Yang terkait dan selanjutnya menurun secara berurutan. Nah, arti berurutan. Nih, pertama angka tertinggi 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Nah, begitu ya. Oke. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang ke tabel yang ini, Ibu terangkan dulu nilai yang disusutkan. Rumusnya seperti yang harus kamu ingat ya. Harga perolehan dikurang nilai residu adalah nilai yang disusutkan. Jadi 50 juta dikurang ya nilai residu atau nilai sisa 5 juta. Jadi nilai yang disusutkan adalah 45 juta. Oke. Nah, kamu bisa menggunakan rumus ini juga ya. Akan tetapi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Nah, ini dia. Tadi dapat angka 15. Kemudian kita masukkan kemari dulu. 15, 15, 15, 15, 15.
Kemudian kita masukkan angka ini dari mulai tertinggi menurun ya, menurun seperti ini ya. Menurun secara berurutan. Jadi nanti kita masukkan kemari 5 4 3 2 1 menurun ya. Oke. Kemudian yang dihitung ini ya. Dasar yang disusutkan 45 juta. Masukkan angkanya semua 45 juta. Setelah selesai ini semua, dah baru kita hitung. Menghitungnya 5 dibagi 15 dikali nilai yang disusutkan. Tahun pertama. Tahun kedua 4/15 dikali nilai yang disusutkan. 3 tahun ketiga 3/15 dikali nilai yang disusutkan. 2/15 dikali nilai yang disusutkan hingga akhirnya tahun terakhir. Setelah kamu hitung, setelah kamu tulis ini baru kamu hitung. Nih dapatnya ya. Maka dia dengan sendirinya nilainya makin menurun. Nah, 15, 12, 9, 6 dan 3 juta. Setelah kamu selesai menghitung ini, baru kamu tentukan akumulasi penyusutannya. Seperti yang sudah sebelumnya Ibu terangkan. Nilai bukunya tahun pertama, waktu pertama kali dibeli ini kan belum disusutkan. Tuh, ya 50 juta. Kita beli tadi kan 50 juta nih. Ini kan 50 juta. Kemudian nih akumulasinya 15 juta tahun pertama. 50 juta dikurang 15 juta 35 juta. Nih 15 tambah 12 27. 50 dikurang 27 sama dengan 23. 27 ditambah 9, maksudnya 27 juta ya, ditambah 9 juta sama dengan 36 juta. Nah, 36 juta nih 50 nih harga perolehan akibat tetap dikurang akumulasi 36 juta tinggal 14 juta. Demikian seterusnya. 50 dikurang 42 8 juta, 50 juta dikurang 45 juta, 5 juta. Inilah dia nilai residu atau nilai sisa yang tertulis di sini. Nih. Nilai sisanya 5 juta ya. Nih, nilai residunya 5 juta. Maka yang di sini endingnya atau akhirnya dengan metode ini menunjukkan saldo nilai bukunya 5 juta atau nilai sisanya 5 juta. Paham anak Ibu? Ibu berharap paham ya. Kita lanjut ke metode yang berikutnya. Metode penyusutan satuan jam kerja. Nah, ini rumusnya kita tentukan. Namanya juga pakai satuan jam kerja. Maka di sini tarif penyusutannya kita tentukan dulu tarif per jam. Rumusnya bagaimana? Sama seperti yang tadi. Harga perolehan dikurang nilai sisa. Harga perolehan dikurang nilai sisa atau nilai residu dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nah, ini contohnya. Pada bulan Januari, PT Porats membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian 10 juta rupiah. Diperkirakan dapat memproduksi atau bisa bekerja selama 10.000 jam dengan prediksi rentan waktu. Ditaksir nih tahun pertama 3.000 jam, tahun kedua 2.000 jam, tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat dan kelima 1.500 jam. Jadi ini ditaksir bisa bekerja selama 10.000 jam. Nah,
Mesin tersebut diperkirakan bisa dijual dengan harga 500.000. Maksudnya ini hasil akhirnya nanti nilai residunya ya. Nilai residunya itu 500.000. Oke, kita jawabannya. Tarif penyusutan tadi ya kan, tarif penyusutan nih. Harga perolehan dikurang nilai sisa. Harga perolehannya 10 juta ya. Nilai residunya nih 10 juta ya. Nilai residunya 500.000. Maka 100 juta dikurang 500.000 sama dengan 9.500.000 dibagi dengan 10.000 jam. Maka tarif penyusutan per jamnya adalah 950. Nah, terus selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel ya. Ini 0 tahun waktu baru pertama dibeli, 1, 2, 3, 4, 5. Ini seperti yang diterangkan di sini. Kemudian 3.000, 2.000, 2.000, 1.500, 1.500 ini kita masukkan kemari. Jam operasi ini ya, 3.000, 2.000, 2.000, 1.500, 1.500. Tarifnya berapa? 950 per jam. Masukkan kemari semua. Nah, setelah dimasukkan, ya, ini dikalikan 3.000 dikali 9.500. Ini dia hasilnya. Kemudian 2.000 dikalikan 9.500, 1.500. 2.000 dikali 950 ya. Nah, ini dia. 2.000 dikali 950. 1.500 kali 950. Kemudian tahun kelima juga sama. Kamu kalikan ini ya. Sudah dapat hasilnya semua, baru kita hitung nilai bukunya. Nah, tadi harga perolehannya 10 juta. Masukkan di sini 10 juta. Kemudian seperti yang sebelumnya ya, nilai buku adalah ya, nilai buku dikurang akumulasi penyusutan. 10 juta dikurang nih 2.850, hasilnya 7.150.000. Kemudian di sini ini ya, ditambahkan udah dimasukkan kemari ya. Nah, kemudian ini dikurangkan ya, dikurangkan. Nah, ini dia. Nah, hingga pada akhirnya nanti nilai bukunya itu nih 500.000. Nih nilai dari nilai residu. Paham ya? Oke, gue berharap kamu paham. Sekarang masuk metode yang terakhir, metode penyusutan dengan hasil produksi. Rumusnya sama, harga perolehan dikurang nilai sisa. Hanya saja kalau yang tadi taksiran jam kerja, ini diganti taksiran jumlah produksi. Ya, bedanya hanya di sini aja. Rumusnya tetap HPAT dikurang NR per N. Nah, ini dia ya. Sama seperti yang tadi, diperkirakan bisa memproduksi ini terus ya. Cuman di sini nih harga perolehannya 125 juta, masa manfaatnya 5 tahun, nilai residunya 5 juta. Oke, ini jawabannya. Pertama ditaksir dulu. Jumlah produksinya sampai masa 5 tahun berapa? 60.000 unit. Maka kita cari dulu tarif penyusutan per unitnya. 125 juta dikurang 5 juta berarti 120 juta ya, dibagi 60.000 sama dengan 2.000 per unit. Kemudian kita masukkan sini semua angka-angka yang di sini ini ya, masukkan kemari ya. Tarifnya sama ya, nih sama, masukkan sudah. Baru kemudian inilah, ini dikalikan. Nah, kalau yang ini gini ya, 125 dikurang 30, dapat 95 ya,
kemudian dikurangkan ya, mari gitu ya, dapat sini dan seterusnya, dan endingnya ini adalah hasilnya 5 juta. Oke, paham anak ibu? Nah, setelah kita sudah menghitung metode penyusutan, metode garis lurus, saldo menurun ganda, kemudian yang ketiga jumlah angka tahun, satuan jam kerja mesin, kemudian yang kelima atau yang terakhir satuan unit produksi, satuan produksi. Kita sekarang yang terakhir membahas tentang jurnal. Nah, jurnal untuk beban penyusutan ini adalah ini ya, tanggalnya tanggal berapa? Jurnalnya tetap beban penyusutan, sorry ya, ini beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, ini kenapa dibuat titik-titik? Kalau dia nama aktivat tetapnya mesin, maka beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Jika gedung, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kamu bisa memahami dengan baik, sehingga nanti kamu setelah mengakhiri masa studimu, kamu bisa memberikan sesuatu yang terbaik di mana tempat kamu bekerja. Nah, demikian anak ibu. Namun sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Bye.